kita akan bikin post graduation kayak gini. Ya, ini post graduation ini dulu ceritanya membawa berkah. Ini kita jadi juara One Shot Award. Tapi beneran itu pandemi awal, kita lagi semua shock, semua di ini, ternyata malah dapat berkat. Yang ini kok? Iya. Wow. Ini best haircut One Shot Award di US. Ini short graduation ya. Ini kita akan bikin box graduation. Nah, kemarin kan kita belajarnya selalu vertical graduation. Hari ini kita akan belajar horizontal graduation. Oh. Kita akan ukur dulu. Kurang lebih yang lengthnya ini, graduation kita ada persis di ini, di garis hairline ya. Garis, kita tarik, kita gunting dulu di garis hairline. Ini concave juga ya Pak? Kita concave ya. Kita gunting dulu di garis hairline, dikit aja ngambilnya ya. Kemudian ini akan jadi guideline kita. Ini disisir dulu, diangkat 45 derajat. Diangkatnya ini ya, over direct ya, bawahnya over direct, tapi atasnya kita sisir 45 ya. Kemudian kita gunting, bentuknya concave. Oke. Bawahnya lurus ya berarti kok? Bawahnya nanti kalian akan lihat bawahnya jadi apa nih. 45. Karena kan kita angkat nih ya. Nyisirnya boleh dari bawah, tapi yang harus diingat posisinya atasnya ini harus 45 ya. Oke? Yang bagian samping mengikuti. Sisir dari atas, sisir lagi dari bawah, tarik 45. Nggak harus sekali jadi semua ya. Boleh, kalau tangannya dia jarinya pendek biasa 2 kali nggak masalah. Yang harus diingat, nariknya tetap ke belakang, bukan ngeround begini. Bukan gini ya. 45, ini 45 ya. Kita cek panjangnya oke, kita sisir. Nah, dengan kita melakukan over direct, itu bawahnya langsung akan jadi layer. Ya kan? Ini kalau kita cek, dia bentuknya seperti curve C gitu. Karena ini graduation, yang ini layer. Ya. Makanya dia bentuknya seperti ini. Nah, shape seperti itu biasa dipakai untuk bikin tekstur yang di sininya flat. Nah, kalau kalian lihat dengan guntingan Jepang, kebanyakan ininya dibiarin atau semakin dibikin lebih tekstur. Ya. Tapi karena kita mau belajarnya classic bob graduation, nanti kita akan potong. Setelah itu nanti baru kita siang nanti akan bikin lagi pixie cut, bawahnya seperti ini. Ya. Nanti waktu ngerapiin yang bawah jangan terlalu pendek ya. Jadi kita bisa bikin dia lebih wispy waktu bikin pixie. Oke. Bikin dulu deh. Enggak. Ada yang masih nggak rata. Ada yang ngeround. Kalau yang sampai ngeround harus dibikinin guideline baru, ya. Oke, nah sekarang
Nextnya, ini kan udah rambut yang belum dipotong nih, ya. Kita ambil guideline dari yang bawah. Oke, ini jepit supaya nggak bingung. Jadi ini ambil dulu, jepit dulu. Nah, ini posisinya 45 derajat. Ya. Ini ada guideline-nya. Ya. Ingat, nariknya jangan ke arah sini. Kalau kalian narik ke sini jadinya round. Kita mau tetap concave, jadi kita berdiri di belakang patungnya. Oke, selesai. Ini motongnya jangan diborong satu section semua ya. Jadi dibagi boleh. Ini dibagi dulu, ditinggal dulu. Kita beresin. Baru yang ke sini. Kita beresin lagi. Oke? Jadi jangan lupa dijepit begini. Tujuannya supaya kalian nggak kecampur-campur sama yang ini, tapi lebih konsisten di pengangkatan 45. Ini nanti terus sampai atas. Kalian harus konsisten di 45 terus. Ambilnya tipis-tipis aja, jangan tebel-tebel. Pokoknya guideline-nya harus kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Ingat penarikannya ke belakang. Jangan round. Kalau sampai guideline-nya nggak kelihatan, berarti ngambilnya kebanyakan. Ya. Kalau ini saran saya kamu ngambil setengah senti aja, supaya konsisten dulu cara megangnya. Oke, terus ke atas. Concave, sectionnya tetap pertahankan concave. Ambil setengah, 45 lagi. Ingat, setelah back point selesai, kepalanya tungap, ya. Ada yang tahu kenapa kok setelah back point dia harus tungap kepalanya? Pendekkan. Hah? Nggak tahu. Setelah pengaruh. Apa, ayo? Biar ikutin posisi kepala. Biar lebih menonjol. Biar nggak pegel. Biar nggak pegel. Apa yang terjadi kalau dia tetap nunduk? Ada graduation. Kan emang mau gerak dulu sih. Ada volume di itu. Dia ada garis berat. Dia akan keluar garis. Karena apa? Karena kalian nggak mengangkat 45. Kalau dia posisi nunduk, berarti dia posisinya ada di hampir 80. Itu akan timbul garis. Ya 45 aja, kalau kalian nggak konsisten, dia pasti keluar garisnya. Ini kita harus konsisten di 45 ya. Dari dorong ke guide yang awalnya terus ya kok. Iya. Dan ini penting banget. Ya, kalian lihat guideline ini penting banget. Selalu gunting sesuai guideline dan selalu ditarik ke belakang. Challenge-nya kalian nanti akan selalu kepengennya begini badannya. Ya, padahal yang benar yang ditarik begini. Oke. Ingat cross check ya. Kalau mau tahu guntingan kalian benar apa enggak, cross check. Ya. Di cross check begini kalau graduation-nya nggak stabil, dia pasti keluar ada yang panjang. Ada yang banyak boleh langsung dipotong.
sebenarnya nggak boleh, harus diulang di section yang panjang itu. Ya. Nih, ya kalau bener dia pasti begini. Sebenarnya intinya sama kayak vertical graduation, tapi kita pengen belajar secara horizontal pun sebenarnya kita bisa building graduation juga. Ya, jadi kalian nggak cuma tekniknya bisanya, oh aku bisanya horizontal graduation, padahal vertical graduation, padahal horizontal graduation itu kepake banget, terutama kalau mau gunting yang bagian samping ini. Intinya kalau kalian pakai teknik horizontal itu akan lebih mudah untuk membuat berat, jadi nggak over habis gitu loh, tapi lebih konsisten untuk bikin titik berat. Lima sisir, ingat sisirnya selalu ke belakang. Lima konsisten terus sampai atas. Oke, 45 lagi. Oke. Oke, ya. Kalau kita nggak akurat sedikit, dia langsung akan berubah shape-nya. Ya. Dia nggak akan bisa gini, akan round gini. Nah kalau round ini nanti kita jatuhnya sampingnya ini nggak bisa panjang. Jadi sampingnya nanti ikut pendek kalau untuk ngeround. Ya. Jadi usahain shape-nya tetap miring begini, sehingga kita nanti bisa depannya bisa panjang. Ya. Oke, nah setelah dicatok, kita baru kelihatan nih mana yang bermasalah. Ya. Kalau pengambilan kita nggak stabil, dia kelihatan yang satu begini, yang satu round misalkan. Tadi kan ada beberapa yang gitu. Atau ininya dia coak-coak, nggak bisa nyambung. Ya. Kalau nyambung kayak gini. Kalau coak-coak dia keluar garis-garisnya. Ya. Tapi kalau cuman seperti ini, ya ini karena dia berat, jadi nggak apa-apa kalau kayak gini. Ini karena dia berat, masih bisa di texturizing. Ya. Texturizingnya karena kita pengen bentuknya volume, kita texturizingnya ngambilnya pakai gunting penipis, terus kemiringannya sama, agak dari akar, tengah, ujung. Ya. Akar, tengah, ujung. Boleh agak akar karena ini masih di middle ya, tapi kalau di bagian atas nggak boleh. Ya. Takut keluar. Ditipisin sampai smooth, sampai nggak ada garis, ya. Langsung ngeblend ya, oke. Jadi itu bukan karena panjang pendeknya beda ya kok? Enggak, karena dia tebel, jadi kadang efeknya agak beda, kelihatan beda.
kemiringannya sama karena kita mau bentuknya volume. Penarikannya sama ya waktu nipisin. Bagian atas juga boleh bikin karena dia keluar garis ya, bagian-bagian gini ini boleh diambil aja, tipisin di bagian yang betul. Oke, nah setelah itu kita baru pikirin untuk ininya, bentuknya ya. Ini kan samping ini, yang bagian sampingnya belum kita potong. Kita imajinasikan kemiringan yang kita mau. Kira-kira nyambungnya mana kemana nih? Coba. Iya, tergantung ya. Kita kepengen lebih ekstrim bisa begini, ya. Bisa begini, bisa begini. Lurus boleh nggak? Lurus boleh juga, bisa juga lurus. Tapi hati-hati, kita bikin style ini biasanya itu untuk orang yang kepengen V-shape. Ya, jadi kebanyakan bentuknya itu shape-nya akan selalu begini. Ya, orang rambutnya tipis, terus kepengen pendek, tapi kepengen bentuknya V. Itu pakai teknik bob graduation. Nah, kalau V, dia bentuknya harus selalu begini. Shape-nya harus begitu. Nah, oke, kita udah kebayang ya, berarti. Nah, kita nggak boleh gunting ini terlalu pendek dari ini. Misalkan kita tahu nih, kalau kita mau bikin depannya, anggap aja ini panjang yang udah paling panjangnya ya, kita nggak akan pendekin ya. Berarti kita harus mikir gini ya, outline-nya ya, outline-nya kita harus pikirin nih. Nah, ini lihat ada pendek ya, ada pendek kan. Ini paling pendek yang kamu boleh gunting untuk bagian ini. Ya, karena ini paling pendeknya. Nanti dari ini kita connect ke sini. Bagian ini juga sama. Paling pendeknya kan di sini nih. Kita tinggal ratain gini. Baru kita gunting bagian ini. Oke? Ya. Ini udah ada ya tadi ya guideline-nya. Rapiin, tinggal kita connect ke bagian yang paling panjang. Oke. Bagian atasnya, nanti kan kita bagi dua nih. Nah, bagian kita samping kita bagi dua. Yang atas
atas, kita sambungin ke belakang. Ingat, tariknya full 90 derajat ke belakang. Lagi tarik 90 ke belakang. Tarik 90. Ini di blending ke graduationnya yang di belakang. Posisi kepalanya harus miring apa boleh lurus? Enggak, boleh lurus. Boleh lurus. Oke, dengan melakukan itu nanti kita akan ada sisa sedikit baru di trim. Kita trim. Oke. Oke ya. Oke, ya. Yang bagian top, bagian tengahnya kita sambung dulu. Oke. Kemudian yang kedua, dia ke preview section. Oke. Jadi ini nanti agak disconnect ya, jangan bingung. Ya. Kita nggak usah bingung sama yang di bawahnya. Kita ikut yang ini aja. Yang ketiga, ikut yang kedua. Oke, kelihatan ya, disconnect ya. Yang keempat, ikut yang ketiga. Yang kelima, ikut yang keempat. Yang keenam, ikut yang kelima. Oke. Nah, ini guideline ini dibawa lagi ke depan. Ikut yang terakhir ini. Semua ikut ini. Ambil lagi, ikut yang ini. Terakhir, ambil, nggak ada yang ambil, itu udah nggak usah dicari lagi, udah nyambung. Oke, nih. Jadi meskipun disconnect, tapi nanti dia hasilnya tetap akan connect. Kelihatan ya? Jadi meskipun tadi kita guntingnya disconnect, tapi dia tetap akan connect. Nah, nanti ada sisa dikit nih. Nanti tinggal dirapikan. Oke? Oke. Ya.